مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز الفوز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في آية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله على كل شيء عليم. صدق الله العظيم وصدق الله رسول sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, jemaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sejenak merendahkan diri kita, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat yang tidak putus-putusnya kepada kita. Kenikmatan itu tidak hanya sesuatu yang menyenangkan hati kita, melainkan kenikmatan yang paling tinggi derajatnya adalah kenikmatan yang menurut kita itu dapat menimbulkan kesedihan, kegelisahan di dalam hati kita. Manakala kita ridha, sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat kita di hadapannya. Maka inilah yang disebut dengan maqamat mardiyah, orang-orang yang menerima dan ridha atas segala ketentuan dan ketetapan Allah. Biasanya maqamat ini dimiliki oleh para wali, dimiliki oleh para nabi dan para wali-wali atau kekasih Allah. Maka tidak menutup kemungkinan kita yang duduk menjalankan aktivitas yang menurut kasat mata barangkali bukan seorang kekasih Allah, namun Allah memilih pandangan atau penilaian lain. Maka jangan putus asa menjadi kekasih Allah. Walaupun kita merasa bahwa diri kita itu hina, rendah, banyak berbuat dosa, namun Allah punya banyak sifat yang akan selalu menerima ampunan, yang akan selalu menerima taubat kita. Allahu Tawwab, Allahu Ghaffar. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha menerima taubat. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan atas junjungan kita. Hakikat salawat kita baca bukanlah untuk baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah sudah mendapat jaminan daripada Allah Jalla Jalaluh. Segala sesuatu yang diciptakan di alam semesta termasuk surga sekalipun, Allah ciptakan itu karena Nabi Muhammad. Manfaat dan makna daripada salawat di dalam Al-Quran itu adalah, menurut para ulama tafsir, salawat itu sebagai alamat kita bahwasannya di dunia kita pernah bersolawat kepada Nabi, maka Nabi gampang dan mudah untuk mengenal kita. Itu umatku, dia sering bersolawat kepadaku. Maka nanti manakala di akhirat nanti kita mendapat cobaan, kita mendapat sesuatu yang barangkali mungkin kita tidak mau, mungkin dengan solawat kepada baginda Rasulullah, baginda Rasulullah gampang sujud, mohon, berdoa untuk kita. Itulah nanti disebut dengan syafaah. Hakikat daripada solawat bukan untuk Nabi, tapi hakikat solawat adalah untuk kita sendiri. Maka berbanyaklah solawat. Dengan kita perbanyak solawat, maka peluang kita untuk dekat dengan Nabi, peluang kita untuk mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamat nanti cukup besar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
Masyarakat muslimin yang berbahagia, jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Izinkanlah Al-Faqih pada kesempatan siang hari ini kami ingin menyampaikan satu judul khutbah, yaitu hikmah di balik musibah yang Allah tetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabur ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabah min musibati illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu ala kulli syai'in alim. Ma asabah, tidaklah diberikan min musibah daripada musibah illa biidznillah, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Maka dalam kehidupan kita tentu tidak selamanya dalam mengarungi batra kehidupan ini kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati kita. Dalam kehidupan ini tentu kita tidak serta-merta senang terus. Kadang-kadang ada bahagia, kadang-kadang Allah berikan kesusahan hati, gelisah dalam hati kita. Kadang-kadang hari ini kita usahanya bagus, barangkali mungkin besok kita bangkrut. Hari ini barangkali kita dipromosikan untuk naik jabatan, barangkali mungkin besok kita diturunkan dari jabatannya. Maka segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita tentu illa biidznillah. Tentu karena itu menjadi ketetapan iradah dan qadrahnya Allah. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allahu Jalla Jalaluhu, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa segala sesuatu yang nanti kita akan lalui sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab besarnya, yaitu Lauhul Mahfuz. Maka kalau seandainya seseorang mendapatkan sesuatu yang barangkali tidak diinginkan oleh hatinya, yang membuatnya hatinya sakit, sedih, air matanya mengalir, maka yakinilah bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan untuknya adalah sesuatu yang terbaik. Bukannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menyampaikan dalam hadis-hadisnya, manakala seseorang diberi berupa penyakit, tidaklah dia bersabar atas penyakit yang dideritanya, maka Allah akan hapus dosanya. Bukankah ketika Allah memberikan beban dalam kehidupan ini, itu menjadi pertanda bahwa Allah cinta, ingin menaikkan derajat kita. Barangkali mungkin dalam dunia ini, ketika kita mendapat begitu banyak masalah, kita sudah banyak berbuat baik, tapi kenapa Allah terus dan terus memberikan beban yang begitu luar biasa terhadap kehidupan kita? Barangkali itu menjadi satu kebaikan untuk kita. Mungkin kita tidak mendapat di dunia, namun Allah simpan kesabaranmu nanti diperlihatkan ketika kita berada dalam negeri akhirat. Kemudian apa solusinya? Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan musibah, dilanjutkan dalam ayat itu, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Maka salah satu solusi daripada musibah yang Allah tetapkan adalah beriman kepada Allah. Ketika kita sudah beriman, yakin bahwa musibah adalah ketetapan Allah, kemudian di balik musibah itu Allah berikan yang terbaik, maka apa yang terjadi? Yahdi qalbahu. Allah akan memberikan petunjuk di dalam hatinya. Para ulama tafsir berbeda penafsiran tentang ayat ini. Alqamah, murid daripada Ibnu Mas'ud termasuk Ibnu Abbas, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan yahdi qalbah, ketika Allah menurunkan keriduan dalam hati kita, sehingga ketika kita ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah akan menenangkan hatinya.
maka Allah akan menjaga hatinya daripada gundah gulana. Sehingga ketika hati kita sudah senang, sudah tenang, maka tentu untuk memikirkan solusi-solusi dalam kehidupan kita tentu dengan pikiran-pikiran yang jernih. Kemudian wallahu ala kulli syai'in alim. Dan Allah itu mengetahui segala sesuatu. Kenapa Allah berikan musibah kepada kita? Tentu Allah tahu kemampuan kita. Kenapa Allah itu memberikan ujian kepada kita yang menurut kita itu pahit? Yang menurut kita itu pahit. Mungkin Allah tahu dengan adanya ujian ini, maka kita menjadi orang yang baik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan bahwasanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tentulah Allah ketika memberikan kita ujian, musibah apapun itu, maka Allah barengi itu dengan solusi. Para ulama, termasuk ulama hakikat, menyatakan dalam ayat ini bukan saja solusi, tapi banyak sekali solusi. Allah menurunkan satu masalah, Allah beri banyak solusi. Maka oleh sebab itu, satu pesan yang ingin sampaikan pada kesempatan siang hari ini, selalu berprasangka baik atas ketetapan Allah. Kemudian Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, bukankah sesuatu yang barangkali menurut kita itu baik, tapi belum tentu menurut Allah itu baik. Tapi jangan benci sesuatu, barangkali sesuatu yang kita benci itulah khairul lakum, baik untukmu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga hati kita daripada sifat-sifat yang tidak mau menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang selalu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat resah gundah gulana dalam hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Faqala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fil khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal fawzal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa hawin alaina sakaratil maut wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum fashkuruhu ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق